Bab 998. Aku lebih mengerti pedang darimu. Apa maksudmu? Tentu saja karena kamu memiliki segel api kaisar. Kamu dapat berkultivasi denganku dan dapat memperpanjang hidupku. Ratu Qin menjelaskan. Louis Lu terdiam beberapa saat. Merasa dia memiliki fungsi ajaib. Jika aku mengatakan tidak, bagaimana? Louis Lu menjawab. Ratu Qin tidak memikirkan hal ini. Mungkinkah kecantikanku tidak cukup untukmu? Sekarang aku sudah memiliki 7 kakak perempuan. Aku memiliki tanggung jawab yang berat. Jadi aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, Ratu Qin jelas merupakan kecantikan kelas 1. Tetapi bagaimanapun juga, dia bukan dari dunia yang sama dengan dirinya sendiri. Ratu Qin, lupakan saja. Aku sudah punya keluarga. Selain itu sekarang masih terlalu awal. Pasti masih ada cara lain. Aku tidak bisa memilih mempercayaimu hanya karena kata-katamu. Kelangsungan hidup kerajaan api suci tidak ada hubungannya denganku. Tujuanku datang ke sini adalah untuk membawa pergi selir Yuni. Mengenai urusanmu, aku terlalu malas untuk berpartisipasi. Ratu Qin ingin melawan, tetapi dia menahannya lagi. Dan apa yang dikatakan Louis Lu benar. Ini sendiri adalah masalah antara dirinya dan kerajaan api suci, dan bagi Louis Lu tidak masalah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putri ketujuh. Bahkan jika kamu ingin menghindarinya, itu tidak realistis. Jika putri ketujuh dalam bahaya, apa yang akan kamu lakukan? Begitu Ratu Qin selesai berbicara, niat membunuh melintas di Louis Lu. Meskipun basis kultivasiku tidak tinggi, jika ada yang berani menyakiti istriku, dia akan dibunuh. Ratu Qin menghela nafas, menatap Louis Lu dan tidak bergerak. Dia bertanya, bisakah kamu mempercayaiku? Serahkan selir Yuni. Biarkan putri ketujuh dan selir Yun bertemu. Dengan demikian aku baru percaya padamu. Bukan tidak mungkin. Hanya saja belum waktunya. Kalau begitu tunggu sampai kamu melepaskan selir Yuni. Louis Lu tidak mundur. Meskipun Ratu Qin menyampaikan dengan sempurna, itu membuat Louis Lu merasa tidak nyaman. Tetapi Louis Lu juga memiliki pemikiran yang jernih. Di kerajaan api suci, kata-kata siapapun tidak boleh dipercaya. Hei, Ratu Qin menjelaskan. Meskipun jiwa dewamu kuat, kamu tidak akan bisa melindungi selir Yuni dan putri ketujuh dengan basis kultivasimu. Bahkan jika kamu memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya di tanganmu, itu tidak akan berguna. Aku bisa membawamu menemui selir Yuni. Louis Lu tergerak oleh perkataan Ratu Qin. Apa yang dikatakan Ratu Qin benar. Dengan kekuatannya saat ini, jika ingin melindungi putri ketujuh dan selir Yuni di kerajaan api suci, itu sangat sulit. Tetapi jika Ratu Qin bisa membiarkan dirinya bertemu dengan selir Yuni, setidaknya itu dapat menunjukkan ketulusan Ratu Qin. Apa sulitnya menerima seranganmu? Louis Lu berkata dengan percaya diri. Ketika datang ke kerajaan api suci, dia belum benar-benar berperang melawan orang lain. Tentu saja jika bisa melawan kekuatan Ratu Qin, maka dia percaya diri dengan kekuatannya. Baiklah, Yosuayo bergerak. Begitu Ratu Qin selesai berbicara, aura pembunuh yang kuat melonjak dari seluruh tubuhnya. Dengan aura yang mengancam, Louis Lu sedikit terkejut. Ini adalah master terkuat yang pernah dilihatnya. Dari auranya saja sudah bergejolak. Sulit membayangkan kalau Ratu Qin yang tampaknya lemah bisa meledak dengan aura yang begitu menakutkan. Aura seperti itu menghantamnya. Louis Lu tidak bisa menahan nafas. Berapa banyak orang yang harus dibunuh dan berapa banyak hal yang telah dialami untuk mendapatkan nafas seperti itu.
Apa yang dialami wanita ini? Wajar saja karena dia adalah Ratu Qin. Orang pertama kerajaan api suci. Ratu Qin melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah pedang merah muncul di tangannya. Di bilah pedang itu tampak terbakar oleh api. Dan itu melesat menuju ke arah Louis Lu seperti harimau. Ayo, Yosu, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Juga biarkan aku melihat mengapa kamu begitu percaya diri. Ini sesederhana pedang. Ilmu pedang yang tak berujung membuat Louis Lu tidak berani mengabaikannya. Hanya saja Louis Lu seperti mendengar ada kesedihan dan kesepian di pedang ini. Sepertinya pedang ini menangis. Ini bukan apa-apa bagi Louis Lu. Perbedaan kultivasi antara aku dan Ratu Qin sangat jauh. Tetapi karena menggunakan pedang, Louis Lu sangat yakin bahwa pemahamannya ilmu pedang benar-benar sangat tinggi. Ratu Qin menahan kultivasinya. Dia takut akan menyakiti Louis Lu. Dia masih menggunakan 50% dari kultivasinya. Louis Lu berdiri di tempat tidak bergerak. Dan Ratu Qin tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Dan semakin kuat. Karena penampilan Louis Lu terlalu sombong. Louis Lu dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Dan energi pedang biru melilit jari telunjuknya. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Ratu Qin hanya merasakan mati rasa di pergelangan tangannya. Berdiri di tempat dengan linglung. Pada saat yang sama, dia memandang Louis Lu di depannya dengan tak percaya. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi. Meskipun 50% kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Louis Lu. Hanya saja setelah langkah sederhana ini, bukan dia tidak memanfaatkannya, tapi dia langsung kalah dari Louis Lu. Dia tahu bahwa Louis Lu memiliki beberapa cara. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dengan cara seperti itu bisa seperti ini. Kamu menyembunyikan kultivasimu? Ratu Qin bertanya. Mengerutkan kening. Louis Lu menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak menyembunyikan kultivasiku. Itu karena kamu menggunakan pedang. Ratu Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Karena aku lebih ahli dalam ledang. Itu saja. Melihat pemuda di depannya. Sepertinya Ratu Qin benar-benar melihat penyelamat. Seorang pria muda di usia yang begitu muda memberi dirinya terlalu banyak kejutan. Segel api jiwa. Jiwa dewa. Dan memiliki pemahaman pedang yang tak tertandingi. Dia mungkin benar-benar mengubah segalanya. Aku lebih mengerti pedang darimu. 6 kata bergema di telinga Ratu Qin. Ada orang kuat di kerajaan api suciku. Dan negara akan stabil di masa depan. Bahkan setelah kematiannya. Dia mewariskan tahta kepada putri ketujuh. Asalkan masih ada Yosu. Ini kerajaan api suci. Ratu Qin diam karena terkejut. Diinterupsi oleh Louis Lu. Bagaimana Ratu, bisakah kamu membawaku menemui selir Yuni sekarang? Ratu Qin tampak tergerak. Menatap Louis Lu penuh kekaguman. Hahaha Yosu. Kamu terlalu banyak memberi kejutan. Ya, aku bisa mengajakmu menemui selir Yuni. Untuk kerajaan api suciku. Kamu dapat memutuskan sendiri. Jika memiliki orang berbakat sepertimu. Adalah keberuntungan dalam hidupku. Jika tidak bisa menyimpan orang yang memiliki bakat sepertimu. Tapi aku juga tahu bahwa kamu adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Aku sangat lega mempercayakan selir Yuni kepadamu. Bersambung. Bab 999. Selir Yuni. Istana Kerajaan Api Suci. Di luar istana yang dingin, 12 wanita berpakaian putih berdiri rapi di luar aula. Harus dikatakan bahwa kedua belas wanita ini memang secantik yang dikatakan Hien Song dan yang lainnya.
Yang lebih mengejutkan Louis Lu adalah kedua belas wanita ini semuanya adalah master dari Dzogchen. Di Kunlun mereka adalah master yang mendominasi. Ada begitu sedikit. Namun sekarang ada begitu banyak yang muncul. Apalagi para wanita ini semuanya adalah alam penggerak jiwa. Ratu Qin. Luar biasa. Tidak heran jika ada begitu banyak master di sekitar Ratu Qin. Tetapi pemikirannya sendiri masih terlalu sederhana. Dalam situasi seperti ini, meski jiwa dewa kuat, hampir tidak mungkin untuk tetap dekat dengan istana yang dingin. Melihat ekspresi Louis Lu, Ratu Qin tidak bisa menahan tawa dan berkata, Apakah itu membuatmu takut? Louis Lu mendengus, lagi pula Ratu Qin. 12 orang alam penggerak jiwa menjaga di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Louis Lu, Ratu Qin tersenyum dan berkata, apakah menurutmu ini di Kunlun? Apoteosis Master Dzogchen. Tidak ada apa-apanya di sini. Kedua belas gadis ini tampak sederhana. Tetapi sebenarnya yang paling kuat adalah kedua belas gadis ini semuanya telah aku kembangkan sejak kecil. Jika mereka diambil satu persatu, kekuatan mereka mungkin biasa saja. Tetapi jika 12 dari mereka bersama-sama, bahkan aku pun bisa terjerat untuk sementara waktu. Bahkan lebih sulit untuk memecahkan formasi besar ini. Louis Lu menjadi bingung. Dia telah menjadi apoteosis Dzogchen untuk sementara waktu. Dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar kata asing, apoteosis. Ratu Qin tercengang. Apakah kamu tidak tahu bahwa di luar apoteosis masih ada alam yang tidak dapat dicapai? Tolong jelaskan padaku tentang ini. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu sangat percaya diri. Namun, dengan kemampuanmu, tidak apa-apa jika menjadi sedikit lebih percaya diri. Di alam apoteosis, kamu hanya bisa mengandalkan pemahamanmu sendiri tentang langit dan bumi. Di apoteosis, ada peringkat suci, dewa bumi, dewa surgawi, dan dewa emas, kerajaan api suci, kerajaan Falling Snow, dan kerajaan air langit. Di antara tiga kerajaan ada banyak master apoteosis. Tetapi sedikit master yang menembus tingkat apoteosis. Sangat sedikit. Seperti keberadaan yang langka. Karena jika kamu ingin menembus apoteosis, kamu hanya bisa mengandalkan pemahamanmu sendiri tentang dunia. Aku sudah hidup begitu lama, tapi baru mendapatkan kekuatan Dao dan perlahan-lahan baru bisa menerobos ke alam peri. Tapi semua ini hanya bisa bergantung pada takdir. Louis Lu tiba-tiba menyadari. Dia juga mengerti mengapa baru-baru ini kultivasinya tidak membaik. Sebaliknya dia menemukan belenggu dan sepertinya tidak dapat menerobos lebih jauh. Pada saat yang sama, dia melirik Ratu Qin yang terlihat seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Tetapi menurut apa yang dia katakan, usianya benar-benar tidak diketahui. Bagaimana dengan level 2 kerajaan lainnya? Ratu Qin terus menjelaskan, saat ini 3 kerajaan besar sama-sama kuat. Dan masing-masing dari 3 kerajaan memiliki kekuatannya sendiri. Seperti segel api suci milik kerajaan api suci. Kerajaan air langit memiliki Sky God dan kerajaan Falling Snow. Mereka tidak memiliki apa-apa. Tapi kudengar roh dewi yang bereinkarnasi di dalamnya. Jadi ketiga kerajaan itu saling menyeimbangkan satu sama lain. Segel api suci tidak selalu berada di tangan putri ketujuh. Dalam hal ini, apa yang kamu gunakan untuk memeriksa dan menyeimbangkan dua kerajaan? Berbicara tentang ini, Ratu Qin tertawa terbahak-bahak. Kerajaan api suci kuat, dan kami bertiga memiliki kekuatan yang sama. Tidak ada yang akan bergerak dengan mudah. Tetapi kerajaan api suciku memiliki sejarah panjang.
Mereka semua tahu bahwa rahasia kekuatan yang sebenarnya dari kerajaan api suci bukanlah segel api suci. Selain itu kamu cukup sakti. Putri ketujuh memberimu segel api suci. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan bisa menggunakan segel api suci. Api suci. Tapi kekuatanmu terlalu lemah sekarang. Jika tidak dalam saat kritis kamu tidak boleh menggunakannya. Itu sebabnya buru-buru mencarimu. Secara otomatis Louis Lu tidak akan dengan mudah mengatakan bahwa dia menggunakan jiwa naga untuk memadukan segel api suci. Di kerajaan api suci, mungkinkah ada yang lebih kuat dari segel api suci? Ratu Qin melirik Louis Lu dan berkata dengan santai, memberitahumu juga percuma. Sambil berbicara, Ratu Qin memimpin Louis Lu ke istana. Segel api suci, putri ketujuh, adalah kunci harta karun kerajaan api suci kita. Dan harta sebenarnya adalah ini. Dikatakan harta ini bisa langsung menembus ke alam abadi emas. Louis Lu menarik napas dalam-dalam. Penguasa tertinggi dari 3 kerajaan dunia spiritual hanya ada di alam keabadian. Dan kerajaan api suci menganggap ini sebagai senjata rahasia mereka. Dapat dibayangkan bahwa sangat sulit untuk mencapai alam abadi emas. Tak heran, kerajaan air langit mengincarnya. Kalau begitu cukup merebut harta ini, menerobos alam dewa emas, dan menyatukan 3 kerajaan. Bukankah itu cukup? Ratu Qin memandang Louis Lu, melihat keluar jendela, dan berkata dengan senyum kering, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Tetapi bagiku yang aku inginkan hanya untuk kerajaan api suci. Mungkin kamu akan percaya ketika aku mengatakannya. Aku telah berkultivasi sedemikian rupa agar bisa tahu semuanya. Di bawah pemerintahanku, kerajaan api suci bukanlah zaman yang damai dan makmur. Jika aku benar-benar ingin mencari kemakmuran sendiri, apa bedanya dengan para ahli yang tidak memiliki hati nurani dan kemanusiaan? Bagaimana dengan alam abadi emas? Dan bagaimana dengan mendominasi 3 kerajaan besar? Kamu dan aku hanyalah sebutir pasir. Ada beberapa hal jika kamu tidak bisa mengembalikan keadaan, maka biarkan saja. Terlebihlah, aku ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai Dao dan sekarang hidupku tidak lama lagi. Apa gunanya alam api emas meskipun aku menginginkannya? Louis Lu juga mulai bingung dengan wanita ini. Bukankah bagi seorang kultivator semua tentang menjadi lebih kuat? Dunia ini awalnya adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat. Wanita ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini suara seorang wanita terdengar dari kamar tidur. Kak Rosi, mengapa kamu ada di sini? Melihat ke arah suara itu, dia melihat wanita bangsawan berjalan keluar dari menatap Louis Lu dan Ratu Qin dengan rasa ingin tahu. Dan setelah melihat orang asing datang ke sini, dia berseru, siapa orang ini? Louis Lu sekilas mengenali bahwa ini adalah selir Yuni. Meskipun selir Yuni terlihat cukup tua, tapi 80% mirip dengan Rory. Ini adalah ibu Rory. Ibu yang dirindukan siang dan malam. Dan juga tanggung jawab terbesarnya untuk datang ke kerajaan api suci. Kak Yuni, jangan panik. Ini adalah orang yang diundang putri ketujuh untuk menyelamatkanmu. Ratu Qin tersenyum pada selir Yuni. Sayang sekali. Benar-benar dipermainkan. Rory dalam bahaya. Bersambung.